Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arsilia Sari, saya dari kelas 11 akuntansi di Yayasan Perguruan Swakarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh Badan Terutang. Langsung saja. A. PPh Hukum PPh Badan. 1. Pendapatan usaha dan penghasilan kena pajak. Berdasarkan pasal 31E, perhitungan PPh terutang dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran bruto mencapai 4,8 miliar, maka perhitungan PPh-nya sebagai berikut. PPh terutang sama dengan 50% dikali 28% dikali penghasilan kena pajak. B. Peredaran bruto mencapai 4,8 miliar sampai 50 miliar. Maka perhitungan PPh terutangnya sebagai berikut. PPh terutang 50% dikali 28% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, ditambah 28% penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mempunyai fasilitas. Dan lanjut 2. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, yaitu penyusutan atas harta berwujud. 2. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 3. Kerugian karena penjualan dan pengalihan harta. 4. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan 5. Biaya penelitian. Lanjut saja nomor 3. Biaya yang tidak dapat dikurangi ialah biaya yang diperuntukkan untuk keperluan pribadi, pembagian laba dengan nama serta bentuk apapun, premi asuransi kecelakaan, pembentukan dan penumpukan dana cadangan. Guna menentukan besar laba suatu BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dikurangkan sebagai berikut. 1. Imbalan atau royalti yang berhubungan dengan penggunaan harta. 2. Imbalan yang berhubungan dengan jasa manajemen atau jasa lainnya. 3. Bunga. 4. Penyusutan atau amortisasi. A. Metode saldo menurun atau SM adalah dilakukan dalam bagian menurun selama masa manfaat. Metode ini dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, serta pada akhir manfaat nilai sisa buku tersebut disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. B. Metode garis lurus atau GL adalah dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk harta yang bersangkutan. B. Tata cara perhitungan PPh Badan. 1. PKP PPh Badan. PPh menurut SPT tahun PPh tahun lalu. Pengurang atau kredit pajak. A. Pasal 22. B. PPh pasal 23. C. PPh pasal 24. Total kredit pajak, dasar penghitungan angsuran. 2. Tarif PPh wajib pajak badan. PKP WB badan sama dengan penghasilan neto. A. Cara menghitung PKP. 1. Menghitung PKP menggunakan pembukuan. 2. Menghitung PKP menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. B. Tarif PPh wajib pajak badan. 1. Tarif PPh pasal 17 ayat 1B. Tarif PPh sebesar 28%. 2. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Dapat dikurangkan melalui cara mengalihkan tarif dengan PKP. 3. Tarif untuk PPh pasal 31E. A. Peredaran bruto mencapai 4,8 miliar, maka perhitungan PPh-nya PPh terutang sama dengan 50% dikali 28% dikali PKP. Dan C. Pajak PPh Badan. 1. Wajib pajak dapat membayar sendiri pajaknya. 2. Melalui pemungutan pihak ketiga ataupun pemotong. 3. PPh kurang bayar. Isi surat edaran nomor SE 35 PJ 2009 sebagai berikut. Batas penyampaian SPT bagi wajib pajak pribadi paling lambat 3 bulan. Batas penyampaian SPT bagi wajib pajak badan 4 bulan paling lambat. Dan ya, sekian penjelasan dari saya tentang
PPH tentang PPH badan terutang. Bila ada kata-kata saya yang salah dalam video ini atau kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.